Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal UTS dari mata kuliah fungsi kompleks pada tahun 2020. Langsung aja kita ke soalnya ya. Nah, di sini kita langsung ke nomor 2. Kenapa langsung nomor 2? Karena untuk soal nomor satunya sendiri merupakan menyalin pernyataan. Jadi kita langsung ke nomor 2-nya. Untuk nomor 2, tentukan Rez, Im Z, modul Z, A kecil argumen Z, dan sekawan dari Z. Dengan yang A, Z-nya sama dengan 2I kali min akar 3 min I. Yang B, Z-nya sama dengan 1 min I per min 1 min I dikuadratkan. Jawab dulu yang A. Tadi kan kita tahu Z-nya sama dengan 2I kali min akar 3 min I. Berarti kita kalikan ke dalam kurungnya sehingga sama dengan min 2 akar 3I ditambah 2. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 2 plus min 2 akar 3I. Dengan demikian kita dapat bagian real dari Z-nya atau Rez sama dengan 2. Ini 2. Kemudian bagian dari imajiner dari Z-nya atau Im Z-nya sama dengan min 2 akar 3. Kemudian kita mencari yang modul Z-nya. Modul Z sama dengan akar dari Rez kuadrat ditambah Im Z kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 16 sama dengan kita peroleh modul Z-nya adalah 4. Kemudian kita mencari A kecil argumen Z. Untuk mencari nilai A kecil argumen Z, kita perlu menemukan nilai dari A besar argumen Z. Nilai A besar argumen Z sendiri sama dengan arkes tangan dari Y per X sama dengan arkes tangan dari min 2 akar 3 per 2. Ini Y-nya negatif, X-nya positif, berarti berada di kuadran 4. Nantinya hasil dari sudut dari ini karena berada di kuadran 4, berarti dia tidak memenuhi syarat dari A besar argumen Z, yang mana syaratnya adalah A besar argumen Z lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Oleh karena itu nanti sudutnya kita kurangin dengan 2 pi dan diperoleh kita kurangin dengan 2 pi atau kita putar selama sebanyak satu lingkaran penuh, kita peroleh nanti sudutnya jadi min pi per 3. Jadi yang kita gunakan adalah min pi per 3 ini. Dengan demikian A kecil argumen Z sama dengan A besar argumen Z ditambah 2NP sama dengan min pi per 3 ditambah 2NP dengan N-nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Kita peroleh Z tadi sama dengan 2 plus min 2 akar 3I. Sekawan dari Z-nya sama dengan 2 min 2 akar 3I. Jadi sekawan dari Z sama dengan 2 plus 2 akar 3I. Dengan demikian kita dapat kesimpulan Rez sama dengan 2, Im Z-nya sama dengan min 2 akar 3, modul Z sama dengan 4, A kecil argumen Z sama dengan min pi per 3 ditambah 2NP dengan N-nya sama dengan 0 plus minus 1 dan plus minus 2 dan seterusnya. Dan sekawan dari Z-nya adalah 2 plus 2 akar 3I. Kita lanjut ke soal yang B. Yang B soalnya adalah Z sama dengan 1 min I per min 1 min I dikuadratkan. Kita kalikan, kita keluarkan ke kuadratnya, kita bagi 2, terus bisa kita jabarkan. Penjabaran dari Z sama dengan 1 min I per min 1 min I dikuadratkan. Nantinya kita peroleh jadi min 2I per 2I atau Z sama dengan min 1. Atau bisa kita tulis juga Z sama dengan min 1 plus 0I. Dengan demikian kita peroleh Rez-nya, bagian real dari Z-nya adalah min 1 dan Im Z-nya, bagian imajiner dari Z-nya adalah 0. Tadi kita peroleh Z sama dengan min 1 plus 0I. Sehingga kita dapat peroleh Rez sama dengan min 1 dan Im Z-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari modul Z-nya. Modul Z-nya sama dengan akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian mencari A kecil argumen Z. Untuk mencari A kecil argumen Z, kita perlu menemukan A besar argumen Z. A besar argumen Z sendiri sama dengan arkes tangan dari Y per X sama dengan arkes tangan dari 0 per min 1 sama dengan pi, dimana Y-nya 0, X-nya negatif ini berada di kuadran 2. Dan ini memenuhi syarat dari A besar argumen Z. Dengan demikian kita peroleh A kecil argumen Z sama dengan
A besar argumen Z ditambah 2NP sama dengan P plus 2NP dengan N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dengan demikian, kita peroleh sekawan dari Z-nya adalah min 1. Jadi, kita peroleh kesimpulan, re Z sama dengan min 1, im Z-nya sama dengan 0, modulus Z sama dengan 1, A kecil argumen Z sama dengan P plus 2NP dengan N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan sekawan dari Z-nya adalah min 1. Soal selanjutnya nomor 3. Hitung akar pangkat 4 dari min 4 plus 4 akar 3i dikuadratkan. Nah, kita jawab dulu. Yang di dalam akar ini kita jabarkan dulu, yaitu min 4 plus 4 akar 3i dikuadratkan. Setelah kita jabarkan, kita dapatkan hasilnya itu adalah min 32 akar 3i. Sehingga akar pangkat 4 dari min 4 plus 4 akar 3i dikuadratkan sama dengan akar pangkat 4 min 32 akar 3i. Karena kita mencari akar pangkat dari bilangan kompleks, maka yang di dalam akar ini merupakan Z0-nya, dan pangkat yang 4 ini merupakan N-nya. Jadi kita peroleh Z0 sama dengan min 32 akar 3i, N-nya sama dengan 4. Nah, kita mencari akar pangkat. Nah, akar pangkat itu kan rumusnya berarti pakai ZK. Dan demikian kita peroleh ZK-nya sama dengan akar pangkat N dari R0 dikali E pangkat I theta 0 per N ditambah 2kpi per N dengan K-nya 0, 1, 2 sampai N min 1. Tadi kita peroleh N sama dengan 4, sehingga kita peroleh ZK sama dengan akar pangkat 4 dari R0 dikali E pangkat I kali theta 0 per 4 ditambah 2kpi per 4 dengan K-nya 0 sampai 3. Nah, dari elemen ZK ini yang bisa kita hitung terlebih dahulu adalah R0 dan theta 0-nya. Perhatikan bahwa R0 sama dengan akar dari X0 kuadrat atau yaitu min 32 kuadrat ditambah Y0 kuadrat yaitu min 32 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 1024 ditambah 3072 sama dengan akar 4096, sehingga kita peroleh R0 sama dengan 64. Kemudian mencari theta 0-nya. Theta 0 sendiri rumusnya adalah arkes tangan dari Y0 per X0 sama dengan arkes tangan dari min 32 akar 3 per min 32. Yang mana ini Y-nya Y0 negatif, X0 negatif, maka sudut tersebut berada di kuadran 3. Kalau kita sederhanakan jadi arkes tangan dari akar 3. Nah, sudut tangan yang menghasilkan nilainya akar 3 di kuadran 3 itu adalah 4/3pi. Namun, karena 4/3pi ini tidak memenuhi syarat dari theta 0 lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi, maka si 4/3pi ini kita putar 360 derajat searah jarum jam, atau kita putar 2pi searah jarum jam. Kita putar satu lingkaran penuh ya, sehingga kita peroleh theta 0 sama dengan 4/3pi min 2pi sama dengan 2/3pi. Jadi nanti theta 0 yang kita gunakan adalah 2/3pi. Sehingga diperoleh ZK-nya sama dengan akar pangkat 4 dari tadi R0 yang adalah 64. Jadi akar pangkat 4 dari 64 E pangkat I dikali theta 0-nya min 2/3pi per 4 ditambah 2kpi per 4 dengan K-nya sama dengan 0 sampai 3. Nah, 64 sendiri adalah 8 kuadrat, jadi sama dengan akar pangkat 4 dari 8 kuadrat dikali E pangkat I kali min 1/6pi ditambah 2kpi per 4 dengan K-nya 0 sampai 3. Nah, akar pangkat 4 dari 8 kuadrat sama aja dengan akar 8 dikali, jadi sama dengan akar 8 dikali E pangkat I kali min pi per 6 ditambah kpi per 2 dengan K-nya 0, 1, 2, 3. Sehingga kita peroleh ZK sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I min pi per 6 ditambah kpi per 2 dengan K-nya dari 0 sampai 3. Kita udah peroleh ZK-nya ini.
bentuk yang paling sederhana ZK-nya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka Z0-nya sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I dikali min pi per 6 tambah 0 pi per 2. Sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I min pi per 6 sama dengan 2 akar 2. E pangkat I min pi per 6 adalah cos min pi per 6 ditambah I sin min pi per 6. Sama dengan 2 akar 2 dikali cos min pi per 6 adalah cos pi per 6. Dan sin min pi per 6 adalah min sin pi per 6. Jadi 2 akar 2 dikali cos pi per 6 dikurang I sin pi per 6 sama dengan 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3 dikurang I kali 1 per 2. Sehingga kita peroleh Z0 nya adalah akar 6 dikurang akar 2I. Kemudian untuk K sama dengan 1 berarti kita substitusikan K sama dengan 1 ke ZK. Maka Z1 sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I kali min pi per 6 tambah 1 kali pi per 2. Sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I kali min pi per 6 tambah pi per 2. Nah, Z1 sama dengan 2 akar 2 kali E pangkat I pi per 3, berarti sama dengan 2 akar 2 kali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3, sehingga kita peroleh Z1 nya adalah akar 2 plus akar 6I. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka Z2 sama dengan, substitusikan tadi K sama dengan 2 nya ke ZK, maka Z2 sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I min pi per 6 ditambah 2 pi per 2, sehingga nantinya kita peroleh Z2 nya sama dengan min akar 6 plus akar 2I. Yang terakhir untuk K sama dengan 3, kita substitusikan lagi K sama dengan 3 nya ke ZK, sehingga kita peroleh nanti Z3 nya itu adalah min akar 2 min akar 6I. Dengan demikian kita peroleh tadi Z0 nya sama dengan akar 6 min akar 2I, Z1 sama dengan akar 2 plus akar 6I, Z2 sama dengan min akar 6 plus akar 2I, Z3 sama dengan min akar 2 min akar 6I. Nah, Z0, Z1, Z2, Z3 ini merupakan salah satu koordinat X, Y di bidang XY, dengan Z0 nya adalah koordinatnya adalah akar 6, min akar 2, Z1 koordinatnya adalah akar 2, akar 6, Z2 koordinatnya adalah min akar 6, akar 2, Z3 koordinatnya adalah min akar 2, min akar 6. Sehingga jika kita gambarkan di bidang XY akan menjadi seperti ini. Ini Z0 nya, Z1, Z2, dan Z3, tarik garis dapat gambar seperti ini. Nantinya jika kalian tidak menemukan nilai sederhana dari Z0, Z1 sampai Zn-1 nya, maka tidak usah kalian gambarkan di bidang SE ini. Tidak apa-apa, tidak usah digambarkan. Namun kalau bentuknya sederhana, diusahakan digambarkan ya. Kemudian soal nomor 4, diberikan fungsi pemetaan atau transformasi fz sama dengan z kuadrat ditambah sekawan z kuadrat. Soal yang A, nyatakan fz dalam bentuk fz sama dengan uxy plus ivxy jika z-nya sama dengan x plus y. Yang B, tentukan hasil transformasi dari garis y sama dengan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2 di bidang xy oleh fungsi transformasi f. Kemudian gambarkan hasil transformasinya pada bidang UV. Kita jawab dulu soal yang A ya. Tadi kita punya fz-nya sama dengan z kuadrat ditambah sekawan z dikuadratkan. Kita misalkan z-nya sama dengan x plus y, maka sekawan z-nya sama dengan x min y. Dengan demikian fz sama dengan z kuadrat ditambah sekawan z kuadrat sama dengan x plus y kuadrat ditambah x min y dikuadratkan, sehingga kita peroleh fz-nya sama dengan 2x kuadrat min 2y kuadrat, dengan uxy-nya adalah bagian real dari fz yaitu 2x kuadrat min 2y kuadrat, dan vxy-nya adalah bagian imajiner dari fz yaitu 0. Kemudian lanjut ke soal yang B. Yang soal yang B kita disuruh transformasikan garis-garis y sama dengan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2 oleh fungsi transformasi f yang kita dapat di soal A. Yang pertama, transformasi untuk garis y sama dengan x. Untuk y sama dengan x, maka kita peroleh uxy-nya tadi sama dengan 2x kuadrat min 2y kuadrat, y-nya kita gantikan dengan x, jadi 2x kuadrat min 2x kuadrat sama dengan 0, dan vxy-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh
dari 2 UXY VXY ini adalah W sama dengan 0 atau W sama dengan 0 plus 0i. Kemudian gambar yang sebelah kiri merupakan gambar untuk garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X ini gambar sebelah kiri merupakan garis diagonal ya. Jika X-nya besar maka Y-nya juga besar. Jika X-nya kecil maka Y-nya juga kecil. Nah, ditransformasikan oleh pemetaan F tadi, oleh fungsi FZ tadi, menjadi W sama dengan 0 atau U-nya sama dengan 0, V-nya sama 0, yaitu titik dari 0,0. Gambar yang sebelah kanan. Jadi gambar yang sebelah kanan ini merupakan hasil pemetaan untuk garis Y sama dengan X yang dipetakan oleh fungsi FZ di soal A tadi. Seperti itu. Jadi yang kanan ini adalah gambar hasil pemetaannya berupa titik 0,0. Kemudian yang kedua, transformasi untuk garis X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka UXY-nya sama dengan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan UXY, sehingga 2 kali 1 kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 2 min 2Y kuadrat. Nah, 2 min 2Y kuadrat ini nilainya akan selalu kurang dari sama dengan 0. Jadi kita peroleh nanti UXY-nya itu adalah kurang dari sama dengan 0. Kemudian VXY-nya sama dengan 0. Dari UXY dan VXY ini kita peroleh W sama dengan U plus IV. Dengan U-nya adalah U-nya kurang dari sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan tadi, kan kita transformasikan garis X sama dengan 1. Nah, gambar yang sebelah kiri merupakan gambar dari garis X sama dengan 1, yaitu berupa garis vertikal di X sama dengan 1 atau di titik 1,0. Semakin tinggi, jadi X-nya selalu bernilai 1, tapi Y-nya bisa bernilai real, berubah-ubah gitu ya. Nah, kita transformasikan ke bidang UV, menghasilkan tadi U-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi si garis ini kita transformasikan ke bidang UV, ke gambar yang sebelah kanan, menghasilkan U kurang dari sama dengan 0, yaitu U dari 0 ke kiri. Yang aku tanda panain garis tebal sebelah kiri ini ya, yang digambar sebelah kanan. Garis tebal dari 0 ke kiri. Itu merupakan U kurang dari sama dengan 0. Dan untuk V sama dengan 0 itu merupakan titik dari 0 yang tersebut, 0,0 lagi nih. Jadi gambar yang sebelah kanan ini merupakan hasil transformasi dari garis X sama dengan 1 oleh pemetaan fungsi FZ. Kemudian yang ketiga, transformasi untuk garis Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1, maka UXY-nya sama dengan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Kita substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan UXY ini, sehingga kita peroleh 2X kuadrat min 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 2. Nah, 2X kuadrat min 2 ini nilainya selalu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kita peroleh UXY-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan VXY-nya sendiri adalah 0. Sehingga kita peroleh W sama dengan U plus IV dengan U-nya adalah lebih besar dari sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0. Kemudian lihat gambar sebelah kiri. Ini merupakan gambar dari garis Y sama dengan 1 berupa garis horizontal di Y sama dengan 1 dengan titiknya di 0,1 ini. Kita transformasikan garis Y sama dengan 1 ini oleh fungsi FZ ke bidang UV. Hasilnya adalah gambar yang sebelah kanan. Jadi garis Y sama dengan 1 ini kita transformasikan oleh pemetaan di bidang UV ke bidang UV, menghasilkan U yang lebih besar dari sama dengan 0. Jadi 0 ke kanan, garis tebal 0 ke kanan yang dari sumbu U ini merupakan hasil transformasi dari Y sama dengan 1. Dan untuk V-nya, untuk titiknya sendiri merupakan hasil transformasi dari merupakan 0. Jadi 0 ini merupakan hasil transformasi juga dari garis Y sama dengan 1, 0 ke kanan kayak gitu. Jadi gambar yang sebelah kanan ini merupakan hasil transformasi dari garis Y sama dengan 1 oleh pemetaan fungsi FZ sama dengan Z kuadrat ditambah sekawan Z kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, transformasi untuk hiperbola X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2. Kita perhatikan, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2, maka UXY-nya kan sama dengan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah, 2-nya ini kita keluarin jadi 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat.
tadi kita punya x kuadrat min y kuadrat itu adalah 2. Jadi kita substitusikan ke ux-nya ini sehingga sama dengan 2 kali dalam kurung x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan untuk vx-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh w sama dengan u plus iv sama dengan 4 plus 0i. Sama dengan koordinat dari 4, 0 di bidang uv. Jadi gambar yang sebelah kiri merupakan gambar hiperbola dari x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2. Ini kita transformasikan oleh pemetaan fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah sekawan z kuadrat ke bidang UV, menghasilkan gambar yang di sebelah kanan ini. Menghasilkan gambar yang di sebelah kanan. Jadi hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 2 kita transformasikan oleh fungsi f, menghasilkan titik 4,0 dan titik 0 di bidang UV, menghasilkan gambar yang sebelah kanan ini. Lalu untuk soal yang nomor 5, soalnya adalah misalkan fz sama dengan modulus z dibagi sekawan z untuk z tidak sama dengan 0 dan fz sama dengan 1 untuk z sama dengan 0. Selidiki apakah f kontinu di mana-mana. Nah, jawab fungsi f dikatakan kontinu di titik z0 jika yang pertama fz0 yang ada, yang kedua limit z menuju z0-nya dari fz itu ada, dan yang ketiga limit z menuju z0 dari fz sama dengan fz0. Nah, kita lihat bahwa fz di sini fungsinya itu terbagi 2. Untuk domain z tidak sama dengan 0 dan untuk domain z sama dengan 0. Kita coba dulu yang pertama untuk z0 sama dengan 0. Domain yang pertama ya. Yang pertama, syarat pertama itu kan fz0 ada. Nah, fz0 dengan z0 sama dengan 0 itu ada dengan nilainya fz0 sama dengan f0 sama dengan 1. Kemudian kita mencari limit z menuju z0 dari fz dengan z0 itu sama dengan 0. Limit z menuju z0 dari fz sama dengan limit z menuju 0. Karena z yang menuju 0, maka fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang z tidak sama dengan 0. Karena kan gak mutlak 0 kalau limit itu, berarti kan dia menuju 0. Limit z menuju 0, berarti fungsi fz yang kita pakai itu adalah fz yang modulus z per sekawan z. Seperti itu. Karena dia mencari nilai limit di z, limit di sekitar limit z menuju 0 gitu. Maka kita pakai fungsi fz-nya fungsi yang modulus z dibagi sekawan z. Kemudian perhatikan bahwa tadi kan fz-nya itu sama dengan modulus z dibagi sekawan z. Nah, modulus z per sekawan z sama dengan modulus dari x plus yi dibagi x min yi sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x min yi. Kita kalikan sekawannya dikali x plus yi per x plus yi, diperoleh nantinya sama dengan x kali akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat ditambah i kali y akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat, di mana ux-nya ini merupakan bagian real dari fz-nya, yaitu x kali akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat, dan vx-nya merupakan bagian imajiner dari fz-nya, yaitu y dikali akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat. Di sini kita mencarikan limit z menuju 0 ya. Z menuju 0 itu, maka z menuju 0 berarti kan x, y-nya menuju dari 0,0, karena kan z sama dengan 0 itu berarti kan x plus y sama dengan 0, berarti x-nya 0, y-nya 0 kan. Sehingga z menuju 0 itu maka x, y maka sama aja dengan x, y menuju 0,0. Nah, kita cek di sepanjang garis y sama dengan mx. Misal y sama dengan mx dengan m-nya merupakan bilangan real. Maka limit dari fz itu ada jika limit u-nya dan limit v-nya itu ada kan. Seperti itu teoremanya. Kita cek limit u-nya dulu. Limit x, y menuju 0,0 dari ux, y sama dengan limit x, y menuju 0,0 dari x kali akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan limit
karena tadi Y sama dengan MX, maka untuk limitnya sendiri jadi X menuju 0 ya. X menuju 0, X kali akar X kuadrat ditambah MX kuadrat, entah Y nya kita ganti MX, nanti diperoleh hasilnya limit X menuju 0, X mutlak X dikali akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat dikali 1 plus M kuadrat. Nah, karena tadi mengandung nilai mutlak, maka kita harus ngecek dari X kurang dari 0 dan X lebih dari 0. Nah, untuk X kurang dari 0, maka limit X menuju 0 dari kiri, X kali mutlak X akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat dikali 1 plus M kuadrat sama aja dengan limit X menuju 0, X dikali min X kali akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat dikali 1 plus M kuadrat. Sehingga nanti kita peroleh untuk X kurang dari 0, hasil limit X menuju 0 dari kirinya adalah min akar 1 plus M kuadrat per 1 plus M kuadrat. Kemudian untuk X yang lebih dari 0, maka limit X menuju 0 dari kanan, X kali mutlak X dikali akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat kali 1 plus M kuadrat sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, X kali akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat kali 1 plus M kuadrat. Nantinya hasil untuk X lebih dari 0, limit X menuju 0 dari kanan itu menghasilkan nilai akar 1 plus M kuadrat per 1 plus M kuadrat. Nah, kita lihat bahwa limit X menuju 0 dari kiri dari X mutlak X kali akar 1 plus M kuadrat per X kuadrat kali 1 plus M kuadrat ini tidak sama dengan limit X menuju 0 dari kanannya. Maka dengan demikian kita dapat kesimpulan limit X menuju 0 dari X kali mutlak X kali akar 1 plus M kuadrat dibagi X kuadrat kali 1 plus M kuadrat itu hasilnya tidak ada limitnya. Dengan demikian limit X, Y menuju 0,0 dari UXY juga tidak ada. Oleh karena itu, karena limit UXY nya tidak ada, maka limit Z menuju 0 dari mutlak Z per sekawan Z nya itu juga tidak ada. Nah, karena tadi limit Z menuju 0 dari FZ nya tidak ada, dengan demikian FZ sama dengan mutlak FZ sama dengan modulo Z per sekawan Z untuk Z tidak sama dengan 0 dan sama dengan 1 untuk Z sama dengan 0 itu tidak kontinu di Z sama dengan 0 karena yang nilai limitnya tidak ada atau syarat keduanya tidak terpenuhi, maka FZ tersebut tidak kontinu di Z sama dengan 0. Kemudian kita cek untuk Z0 yang tidak sama dengan 0. Syarat pertama FZ 0-nya ada dan terpenuhi. Jadi syarat pertama yang terpenuhi yaitu FZ 0-nya ada dan terdefinisi dengan FZ 0-nya sendiri sama dengan modulus Z0 per sekawan Z0. Yang kedua, syarat kedua, kita cek limit dari Z menuju Z0 dari FZ-nya. Limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan limit Z menuju Z0 dari modulus Z per sekawan Z atau sama dengan modulus Z0 per sekawan Z0. Terus syarat yang ketiganya, apakah FZ0 sama dengan nilai limitnya? Ternyata kita lihat di syarat 3, limit Z menuju Z0 dari FZ ini sama dengan nilai dari FZ0-nya, sama dengan modulus Z0 per sekawan Z0. Nah, karena 3 syarat ini terpenuhi, dengan demikian FZ ini kontinu di Z tidak sama dengan 0. Jadi FZ ini kontinu di Z yang tidak sama dengan 0, namun FZ tidak kontinu di Z sama dengan 0. Begitu teman-teman. Jadi FZ-nya ini kontinu di Z yang tidak sama dengan 0, tetapi tidak kontinu untuk Z sama dengan 0. Seperti itu untuk soal yang nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Pertanyaannya adalah tentukan di mana saja fungsi FZ sama dengan sekawan Z kuadrat dikurang sekawan Z terdiferensial atau tidak terdiferensial. Lalu tentukan nilai turunan untuk F di titik di mana F-nya terdiferensial. Jadi kita punya FZ-nya itu adalah sekawan Z kuadrat dikurang sekawan Z. Kita misalkan Z-nya sama dengan X plus YI, maka sekawan Z-nya adalah X min YI. Dengan demikian FZ-nya sama dengan
sekawan Z dikuadratkan dikurang sekawan Z sama dengan X min YI dikuadratkan dikurang dalam kurung X min YI. Sehingga kita peroleh X kuadrat min Y kuadrat min X ditambah min 2XY plus Y kali I. Dengan UXY-nya bagian real dari FZ-nya yaitu X kuadrat min Y kuadrat min X, dan VXY-nya yaitu bagian imajiner dari FZ-nya yaitu min 2XY plus Y. Nah, perhatikan bahwa U dan V ini memiliki turunan-turunan parsial pertama di sembarang X, Y, yaitu dengan UX ini turunan pertama terhadap X ya. Jadi turunan parsial pertama U terhadap X, UX X, Y sama dengan 2X min 1, UY X, Y sama dengan min 2Y, VX X, Y sama dengan min 2Y, VY X, Y sama dengan min 2X plus 1. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan Cauchy Riemann. Nah, persamaan Cauchy Riemann itu kan UX turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y. Kemudian turunan parsial U terhadap Y sama dengan negatif dari turunan parsial V terhadap X. Itu merupakan persamaan Cauchy Riemann. Kita lihat persamaan Cauchy Riemann-nya. UX sama dengan VY. Tadi kita peroleh UX-nya 2X min 1 dan VY-nya sama dengan min 2X min 1. 2X min 1 sama dengan min 2X plus 1. Kita pindah ruaskan X sama X yang angka dengan angka, konstanta dengan konstanta. Jadi 4X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 1/2. Kemudian untuk persamaan Cauchy Riemann yang UY sama dengan min VX, tadi kita peroleh UY-nya min 2Y, VX-nya adalah min 2Y. Jadi min 2Y sama dengan negatif kali min 2Y. Sama dengan min 2Y sama dengan 2Y, sehingga kita peroleh 4Y sama dengan 0. Kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Nah, tadi kita peroleh X-nya sama dengan 1/2 dan Y-nya sama dengan 0 dari persamaan Cauchy Riemann. Nah, hal ini mengandung arti bahwa persamaan Cauchy Riemann itu hanya dipenuhi oleh X, Y yang 1/2,0. Artinya, persamaan Cauchy Riemann tidak dipenuhi di X, Y yang tidak sama dengan 1/2,0. Dengan demikian, fungsi F tidak terdiferensial di X, Y yang tidak sama dengan 1/2,0. Dan F hanya terdiferensial di X, Y sama dengan 1/2,0 dengan nilai turunannya adalah F aksen 1/2,0 sama dengan turunan parsial pertama U terhadap X 1/2,0 ditambah I kali turunan parsial pertama V terhadap X 1/2,0 sama dengan 2 kali 1/2 min 1 ditambah I kali min 2 kali 0 sama dengan 1 min 1 plus 0I sama dengan 0 plus 0I sama dengan 0. Jadi kita peroleh kesimpulan FZ sama dengan sekawan Z kuadrat dikurang sekawan Z hanya terdiferensial di X, Y sama dengan 1/2,0 dan nilai turunannya sendiri adalah 0. Jadi FZ hanya terdiferensial di X, Y 1/2,0 dengan nilai turunannya adalah 0. Itu untuk yang nomor 6. Selanjutnya nomor 7, misalkan UXY sama dengan X plus Y min XY. Soalnya yang A, tentukan sekawan harmonik untuk U. Yang B, jika V adalah sekawan harmonik untuk U dan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY, apakah F analitik? Jika ya, di mana saja F tersebut analitik? Jawab, yang pertama kita jawab soal yang A dulu. Diketahui UXY-nya sama dengan X plus Y min XY. Kita misalkan, karena nomor soal A adalah menentukan sekawan harmonik untuk U, jadi kita misalkan VXY merupakan sekawan harmonik untuk UXY. Perhatikan bahwa turunan-turunan parsial pertama dan kedua dari UXY kontinu di setiap X, Y pada bidang XY, yaitu UX turunan parsial pertama U terhadap X sama dengan do per do X dari X plus Y min XY sama dengan 1 min Y. Kemudian UY turunan parsial pertama U terhadap Y
sama dengan do per do y kali x plus y min xy sama dengan 1 min x. Kemudian uxy, berarti ini turunan keduanya turunan pertamanya terhadap x, turunan keduanya terhadap y, tidak peroleh min 1. Terus uxx, berarti turunan pertama terhadap x, turunan kedua u-nya terhadap x lagi, diperoleh sama dengan 0. Kemudian uyx, berarti turunan parsial pertamanya terhadap y, turunan parsial keduanya terhadap x, diperoleh min 1. Kemudian uyy, berarti turunan parsial pertamanya terhadap y dan turunan parsial keduanya juga terhadap y, diperoleh sama dengan 0. Sehingga dapat kita lihat dari turunan-turunan parsial pertama dan kedua dari u dan v ini, untuk setiap x, y pada bidang xy ini berlaku uxx ditambah uyy sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Karena uxx ditambah uyy sama dengan 0, dengan demikian u tersebut adalah fungsi harmonik di setiap xy pada bidang xy. Karena u dan v-nya harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Sehingga ux sama dengan vy. Karena vy yang kita cari, berarti vy sama dengan 1 min y. Kemudian kita peroleh vxy-nya itu kan vy itu kan berarti turunan parsial v terhadap y. Berarti kalau kita ingin mencari vxy-nya, kita integralkan vy tadi terhadap y kan, integral terhadap y. Jadi vxy sama dengan integral dari 1 min y dy. Integral dari 1 min y dy sama dengan y min 1 per 2 y kuadrat ditambah f besar x. Dengan f besar x ini adalah fungsi yang bergantung hanya dengan variabel x. Terus persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, uy x, y sama dengan min vx, x, y. Min vx, x, y. Uy-nya dari 1 min x sama dengan min vx-nya adalah berarti 2 per 2x dari vxy, kan? 1 min x sama dengan min dalam kurung siku 2 per 2x dikali tadi vxy-nya adalah y min 1 per 2 y kuadrat ditambah f besar x. Sehingga 1 min x sama dengan min f aksen x, karena kan y min 1 per 2 y kuadratnya kan diturunkan terhadap x, berarti 0 kan, tinggal f besar aksen x. Sehingga kita peroleh f besar aksen x nya sama dengan x min 1. Karena f aksen besar x nya sama dengan x min 1, berarti f besar x nya adalah integral dari x min 1 dx sama dengan 1 per 2x kuadrat min x plus c, dengan c nya elemen bilangan real, c nya suatu konstanta ya. Dengan ini kita peroleh vxy nya sama dengan y dikurang 1 per 2y kuadrat ditambah 1 per 2x kuadrat ditambah fx ya, f besar x. Tadi kan kita peroleh vxy nya ini kan dari integral itu kan y min 1 per 2y kuadrat plus fx. Nah kemudian kita dapat fx nya itu adalah 1 per 2x kuadrat min x plus c. Sehingga kita dapat vx, y nya adalah y min 1 per 2y kuadrat ditambah 1 per 2x kuadrat min x plus c. Atau bisa ditulis dengan 1 per 2x kuadrat dikurang 1 per 2y kuadrat min x plus y plus c, dengan c nya suatu konstanta bilangan real. Selanjutnya perhatikan bahwa vx itu kan sama dengan x min 1, terus vy sama dengan min y plus 1, vxx nya sama dengan 1, vyy sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh vxx ditambah vyy sama dengan 1 plus min 1 sama dengan 0. Nah karena vxx plus vyy nya adalah 0, hasilnya adalah 0, maka vxy ini merupakan fungsi harmonik di setiap x, y pada bidang xy. Jadi vxy sama dengan 1 per 2x kuadrat min 1 per 2y kuadrat min x plus y plus c, dengan c nya elemen real, adalah sekawan harmonik untuk uxy sama dengan x plus y min xy di setiap x, y pada bidang xy. Sehingga diperoleh ZK-nya sama dengan akar pangkat 4 dari tadi R0 yang adalah 64. Jadi akar pangkat 4 dari 64, F pangkat I dikali theta 0-nya min 2 per 3 pi per 4 ditambah 2 k pi per 4 dengan K-nya sama dengan 0 sampai 3. Nah, 64 sendiri adalah 8 kuadrat, jadi sama dengan
akar pangkat 4 dari 8 kuadrat dikali E pangkat I kali min 1/6 pi ditambah 2 kali per 4 dengan K-nya 0 sampai 3. Nah, akar pangkat 4 dari 8 kuadrat sama aja dengan akar 8 dikali, jadi sama dengan akar 8 dikali E pangkat I kali min pi per 6 ditambah K pi per 2 dengan K-nya 0, 1, 2, 3. Sehingga kita peroleh ZK sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I min pi per 6 ditambah K pi per 2 dengan K-nya dari 0 sampai 3. Kita udah peroleh ZK-nya ini. Bentuk yang paling sederhana ZK-nya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka Z0-nya sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I dikali min pi per 6 tambah 0 pi per 2 sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I min pi per 6 sama dengan 2 akar 2. E pangkat I min pi per 6 adalah cos min pi per 6 ditambah I sin min pi per 6 sama dengan 2 akar 2 dikali cos min pi per 6 adalah cos pi per 6 dan sin min pi per 6 adalah min sin pi per 6. Jadi 2 akar 2 dikali cos pi per 6 dikurang I sin pi per 6 sama dengan 2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang I kali 1/2, sehingga kita peroleh Z0-nya adalah akar 6 dikurang akar 2I. Kemudian untuk K sama dengan 1 berarti kita